Home Sauve. Perkenalkan, nama saya Maria Novelinda Nino dengan NIM 231555045, Prodi Informatika semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir saya mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Pak Desembri Cianope, SE MSI. Materi pertama yang saya akan bahas tentang prinsip ekonomi teknik. Prinsip-prinsip ekonomi teknik mencakup berbagai konsep dasar yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam praktek teknik, meliputi yang pertama, nilai waktu dari uang, time value of money. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa depan. Yang kedua, analisis biaya manfaat, cost benefit analysis. Prinsip ini digunakan untuk membandingkan total biaya dengan total manfaat dari suatu proses untuk investasi. Yang ketiga, analisis titik impas, break even analysis. Prinsip ini digunakan untuk menentukan titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Yang keempat, depresiasi dan amortisasi. Prinsip ini berkaitan dengan penyusutan nilai aset dari waktu ke waktu. Yang kelima, analisis penggantian, replacement analysis. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kapan suatu aset yang ada harus diganti dengan yang baru, berdasarkan perhitungan biaya operasional dan manfaat ekonomi. Yang keenam, perbandingan alternatif. Prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif proyek atau solusi teknik dengan mempertimbangkan aspek biaya, manfaat, dan risiko. Kesimpulannya, ekonomi teknik merupakan disiplin penting yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan praktek teknik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seperti nilai waktu dari uang, analisis biaya manfaat, dan analisis titik impas, para profesional teknik dan manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik yang mendukung keberlanjutan dan profitabilitas proyek. Materi kedua tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan proses transformasi dari bahan mentah menjadi produk jadi, melalui penggunaan sumber-sumber ekonomi, pemakaian tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang terdiri dari biaya bahan baku, serta biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang berikut elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Yang berikut metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, full costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kos produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi antara lain biaya bahan baku, biaya overhead, biaya pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan kos produksi. Kedua, variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi. Kos produksi menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan kos produksi. Yang berikut analisis biaya produksi, diantaranya biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kualitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, dan bulan. Dalam biaya jangka pendek, konsep biaya terdiri atas biaya tetap total atau TVC, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kualitas produksi yang dikeluarkan apabila produsen dalam waktu sementara produksi dihentikan. Maka biaya ini tetap harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya adalah pembelian gedung, mesin, sewa gedung pajak, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel total atau TVC, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kualitas produk yang dihasilkan. Semakin besar kualitas produk, maka
semakin besar pula biaya produk yang dihasilkan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Yang berikut biaya marginal MC, yaitu berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah 1 unit. Yang berikut biaya tetap rata-rata atau AVC, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap unit output. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya, sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memenuhi biaya terendah. Untuk produksi suatu produk tertentu dibutuhkan biaya tetap VC dan biaya total TC. Produk yang dihasilkan akan dijual untuk mendapatkan penerimaan, maka akan ditemukan total penerimaan penjualan atau total revenue. Kesimpulannya, biaya produksi adalah biaya yang berasal dari penyediaan bahan baku sampai biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya beragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Materi ketiga tentang konsep nilai uang terhadap waktu. Time value of money adalah nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan penting. Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis, konsep nilai waktu dari uang, time value of money, telah mendapatkan tempat yang demikian penting. Berikut adalah beberapa contoh terapan yang terkait dengan konsep nilai waktu dari uang. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, pinjaman bank. Yang ketiga, asuransi penilaian proyek. Pengertian nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tiket bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini, present value, akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang, future value, karena adanya faktor bunga. Nilai waktu yang akan datang, future value, nilai waktu yang akan datang atau nilai masa depan. Future value disingkat VF, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukan dengan suku bunga tertentu. Pemajemukan merupakan proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Yang berikut bunga sederhana. Penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses pemajemukan dapat digunakan bunga sederhana atau bunga majemuk. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokok saja. Yang berikut bunga majemuk. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Hasilnya bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungkam lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut, demikian seterusnya. Nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang merupakan besar jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau akan dibayarkan beberapa periode kemudian. Anuitas atau annuity. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Ada jumlah 2 macam anuitas, ordinary annuity dan anuitas jatuh tempo. 2 annuity. Anuitas biasa atau juga disebut anuitas tertunda merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada periode akhir untuk setiap periode tertentu. Yang berikut anuitas nilai masa datang. Anuitas nilai yang akan masa datang, future value of annuity, didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang dan pembayaran atau penerimaan periodik, dan N sebagai jangka waktu annuity. Anuitas nilai sekarang. Nilai sekarang dari suatu annuity, present value of annuity, didefinisikan sebagai anuitas majemuk saat ini sekarang dengan pembayaran atau penerimaan periodik, dan N sebagai jangka waktu anuitas. Kesimpulannya, konsep nilai waktu dari uang adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam perhitungan nilai uang.
Artinya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang diperoleh dari penggunaan uang. Annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Materi yang keempat, metode ekonomi teknik. Metode ekonomi teknik adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial dalam konteks proyek atau investasi dengan tujuan untuk menentukan opsi yang paling efisien dan memberikan nilai ekonomis terbaik. Prinsip-prinsip utama metode ekonomi teknis. Yang pertama, prinsip nilai waktu dari uang. Yang kedua, prinsip biaya dan manfaat. Yang ketiga, prinsip margin keuntungan. Yang keempat, prinsip analisis risiko dan ketidakpastian. Dan yang kelima, prinsip kelaikan ekonomi dan prinsip perbandingan alternatif. Teknik-teknik dalam metode ekonomi teknik antara lain analisis biaya manfaat, net present value, internal rate of return, payback period, return of investment, benefit cost ratio, sensitivity analysis, skenario analysis, break-even analysis. Aplikasi dalam metode ekonomi teknik. Yang pertama, teknik industri manufaktur, proyek infrastruktur, energi dan lingkungan, dan teknologi dan inovasi. Kelebihannya, pengambilan keputusan yang berdasarkan data, menghitung nilai waktu uang, evaluasi berbasis kriteria ekonomi, dan analisis risiko, ketidakpastian, dan penerapan luas. Kekurangannya, ketergantungan pada asumsi, kesulitan dalam kualifikasi manfaat, data yang tidak akurat, biaya analisis, kurangnya pertimbangan, dan aspek non-ekonomi. Kesimpulannya, metode ekonomi teknik menyediakan alat yang penting untuk mengevaluasi dan memutuskan investasi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Dengan menggunakan teknik seperti NPF, IRR, dan analisis sensitivitas, pengambilan keputusan dapat mengidentifikasi alternatif yang paling efisien dan menguntungkan. Materi yang kelima tentang pengembalian modal. Biaya pengembalian modal atau sering disebut cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau investor untuk memperoleh dana yang digunakan dalam investasi. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau kreditur agar mereka mau menanamkan modal dalam suatu proyek atau perusahaan. Yang berikut definisi biaya pengembalian modal. Biaya pengembalian modal atau cost of capital adalah tingkat pengembalian yang harus diperoleh oleh suatu perusahaan dari investasinya untuk memenuhi ekspektasi para penyedia modal, baik itu pemegang saham, ekuitas, maupun kreditur atau utang. Biaya ini menunjukkan harga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk menggunakan sumber-sumber modal tersebut. Komponen biaya pengembalian modal. Biaya hutang. Biaya hutang adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atau peminjam atau utang yang diambil. Biaya ekuitas, biaya saham, rata-rata tertimbang biaya modal, dan WCACC. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pengembalian modal. Yang pertama, struktur modal perusahaan, tingkat suku bunga, tingkat resiko perusahaan, tingkat pengembalian pasar, tingkat pajak, inflasi, kinerja perusahaan, likuiditas, pasar modal, dan faktor eksternal. Kelebihan biaya pengembalian modal, panduan pengembalian keputusan investasi, optimasi struktur modal, penilaian risiko, memaksimalkan nilai pemegang saham. Kekurangannya, yang pertama, kesulitan dalam estimasi pengaruh faktor eksternal, biaya hutang yang berlebihan tidak selalu relevan untuk proyek jangka pendek. Kesimpulannya, biaya pengembalian modal adalah konsep penting yang membantu perusahaan dalam mengukur biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, seperti utang, ekuitas, dan saham preferen. Dengan memenuhi biaya pengembalian modal, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana, mengoptimalkan struktur modal, dan minimalkan risiko keuangan. Materi yang keenam, tingkat pengembalian minimum, metode nilai masa depan, dan perbandingan alternatif. Menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan, biaya modal, dan pengembalian tujuan modal.
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat pengembalian minimum. Antara lain biaya kesempatan, inflasi, dan tingkat risiko. Yang berikut perbandingan metode nilai masa depan dengan metode alternatif. Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return, dan Profitabilitas Index. Kelebihan dan kekurangan metode nilai masa depan. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan untuk proyeksi jangka panjang, memudahkan investor dalam memahami bagaimana investasi akan berkembang seiringnya waktu. Kekurangannya mengabaikan nilai waktu uang secara terpisah dari analisis risiko, tidak mempertimbangkan arus kas yang mungkin terjadi selama periode investasi. Yang berikut penerapan tingkat pengembalian minimum dalam analisis risiko dan pengelolaan portofolio. Tingkat pengembangan minimum dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengolahan portofolio dengan memastikan bahwa pengembalian inflasi mencakup kompensasi yang memadai untuk risiko yang diambil. Ini melibatkan analisis sensitivitas dan skenario untuk menilai dampak risiko terhadap pengembalian. Diversifikasi portofolio menggunakan tingkat pengembalian minimum untuk menilai apakah portofolio yang teridentifikasi mencapai target pengembalian yang diinginkan dan menyesuaikan alokasi aset sesuai dengan profil risiko. Materi yang ketujuh, pengertian nilai pengembalian internal dan eksternal. Nilai pengembalian internal IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang bersih NPV dan semua arus kas proyek sama dengan nol. Dalam kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Yang berikut perbandingan IRR dan EER. Asumsi reinvestasi kesesuaian dengan proyek. Kelebihan IRR: mudah dipahami dan dihitung, memberikan gambaran tentang potensi pengembalian investasi. Kekurangannya dapat memberikan hasil yang menyesatkan jika proyek memiliki arus kas yang tidak konvensional. Tidak selalu dapat digunakan untuk membandingkan proyek dengan ukuran berbeda. Kelebihan ERR: mempertimbangkan risiko dan biaya modal, memberikan pandangan yang lebih realistis tentang pengembalian investasi. Kekurangannya lebih kompleks dalam perhitungan, memerlukan pengetahuan tentang tingkat pengembalian alternatif. Kesimpulan, IRR dan EER adalah dua metode yang penting dalam evaluasi investasi, sementara IRR memberikan gambaran yang sederhana tentang potensi pengembalian. ERR menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor eksternal, serta kombinasi dari dua metode ini membenarkan analisis yang komprehensif dan membantu pengembalian keputusan dalam memilih proyek yang paling menguntungkan. Materi yang ke-8, evaluasi investasi. Pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi investasi adalah proses analisa atau penilaian terhadap proyek atau aset untuk pengembalian dan keuntungan dari investasi tersebut. Pengertian investasi. Investasi adalah penempatan dan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi berbentuk aset real seperti pembelian aset produktif dan saham finansial atau aset finansial seperti saham dan obligasi. Yang berikut metode penilaian investasi. Pertama, return of investment atau ROI, net present value, dan internal rate of return. Kesimpulannya, yang pertama, meminimalkan risiko investasi. Evaluasi investasi mampu membantu dan mengidentifikasi proyek atau aset yang memiliki potensi pengembalian tinggi dan risiko rendah sehingga dapat mengurangi kemungkinan kerugian. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memahami nilai dan potensi pengembalian dari investasi, individu atau perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan menghindari menghabiskan dana pada proyek yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, pengembalian keputusan yang bijak. Evaluasi investasi memberikan landasan objektif atau keputusan terkait proyek atau investasi, membantu memilih opsi yang menguntungkan. Materi yang ke-9, konsep dan metode evaluasi investasi. Dasar-dasar evaluasi investasi antara lain cash flow dan konsep nilai waktu dari uang.
Metode evaluasi investasi meliputi BCR, Benefit Cost Ratio, Benefit Cost Ratio atau BC, merupakan metode perhitungan dari perbandingan antara biaya produksi dengan manfaat sebuah proyek usaha, di mana B merupakan benefit atau keuntungan sementara C merupakan cost atau biaya. Manfaat benefit: yang pertama, evaluasi kelaikan proyek. Yang kedua, perbandingan alternatif investasi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat, pendekatan berbasis data. Yang kelima, evaluasi dampak ekonomi. Dan yang keenam, peningkatan keputusan investasi. Kesimpulannya, investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal. Materi yang ke-10, depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset berwujud atau aset tetap suatu perusahaan dengan memetakan penurunan nilai suatu aset dari waktu ke waktu. Berikut beberapa poin penting dalam depresiasi dan pajak. Yang pertama, refleksi penurunan nilai aset. Yang kedua, metode depresiasi. Dampak depresiasi terhadap pajak. Penghasilan kena pajak. Depresiasi mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak. Arus kas. Depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar tetapi mengurangi kewajiban pajak sehingga meningkatkan arus kas. Nilai buku. Depresiasi mengurangi nilai buku aset yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pertimbangan pajak yaitu: yang pertama, manfaat aset. Manfaat aset menentukan periode waktu di mana depresiasi dapat diklaim. Nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai aset yang di akhir masa manfaatnya. Aturan pajak. Aturan pajak yang berlaku di setiap negara dapat mempengaruhi metode depresiasi yang dapat digunakan dan jumlah depresiasi yang dapat diklaim. Kelebihannya, depresiasi membantu perusahaan dalam merencanakan penggantian aset yang sudah rusak. Mengklaim pajak depresiasi memerlukan proses administrasi yang rutin dan memakan waktu. Kekurangannya dalam depresiasi dan pajak itu adalah depresiasi merupakan biaya non-kas sehingga tidak memerlukan pengeluaran kas. Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki laba bersih yang lebih tinggi tetapi tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan peraturan pajak depresiasi dapat berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Materi yang ke-11, pemilihan alternatif pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam berbagai bidang kehidupan. Pemilihan alternatif yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang dan objektif. Yang pertama, identifikasi alternatif. Daftar semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Yang kedua, evaluasi alternatif. Teliti dan bandingkan setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Yang ketiga, prioritas alternatif. Urutkan alternatif berdasarkan preferensi dan tingkat kepentingannya. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Pilihan alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Kriteria pengambilan keputusan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif harus relevan dengan tujuan dan konteks masalah. Kriteria yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan yang objektif dan terstruktur. Metode pemilihan alternatif. Berbagai metode dapat digunakan untuk memilih alternatif. Disesuaikan dengan kompleksitas masalah dan preferensi pengambilan keputusan. Analisis sensitivitas. Yang pertama, identifikasi parameter. Yang kedua, tetapkan rentang varians. Dan yang ketiga, mode simulasi. Tujuan analisis sensitivitas. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi ketidakpastian. Yang ketiga, memperbaiki keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi. Kesimpulannya, pemilihan alternatif dan analisis sensitivitas adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Keduanya membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling optimal dan dapat bertahan terhadap perubahan dalam variabel input. Materi yang ke-12, hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, pengganti, nilai import, nilai ekspor,
atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu yang pertama penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan, yang kedua penghasilan kena pajak atau wajib orang pribadi. Depresiasi penyusutan untuk aktiva tetap berwujud adalah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Kesimpulannya, dasar kena pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai import, nilai ekspor, dan nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa manfaatnya. Fix. Materi ke-13, ekonomi teknik dan proses perencanaan. Definisi ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan penghitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik. Beberapa aspek utama dari ekonomi teknik. Analisis biaya dan manfaat. Ekonomi teknik melibatkan perhitungan biaya yang terkait dalam proyek atau sistem teknik, membandingkannya dengan manfaat yang diharapkan. Ini termasuk biaya awal, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Evaluasi proyek. Dalam ekonomi teknik, berbagai metode evaluasi proyek seperti net present value, internal of return, dan payback period digunakan untuk menentukan kelayakan finansial dari suatu proyek. Pengambilan keputusan. Ekonomi teknik memberikan alat dan teknik untuk membantu manajer dan insinyur dalam membuat keputusan yang rasional dan berbasis data mengenai investasi dan pengembangan teknologi. Beberapa aspek utama dari ekonomi teknik. Analisis biaya dan manfaat. Ekonomi teknik melibatkan perhitungan biaya yang terkait dengan proyek atau sistem teknik dengan membandingkannya dengan manfaat yang diharapkan. Ini termasuk biaya awal, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Proses perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai suatu tujuan biasanya tidak dilakukan secara sembarangan, tapi dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang matang itulah maka seseorang akan lebih mudah dalam menentukan hal apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan diharapkan bisa tercapai. Tahapan proses perencanaan menetapkan target dan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengungkapkan rancangan rangkaian kegiatan. Kesimpulannya, ekonomi teknik dan proses perencanaan merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan di dunia industri. Dengan menerapkan analisis biaya dan manfaat, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.